Salam dan bahagia. Saya Niwayan Saryani, calon guru penggerak Kota dan Pasar, Provinsi Bali Angkatan Pertama, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu materi coaching. Menurut International Coach Federation atau ICF, definisi coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien, coachee, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Adapun 3 makna berdasarkan Pramudianto 2020 yaitu adalah kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Peran pendidik sebagai coach adalah seorang pamong yang memberi arahan dan pertanyaan reflektif dengan harapan coaching merupakan salah satu langkah tepat bagi guru membantu murid mencapai tujuan yaitu merdeka belajar. Nah, mengapa sebagai pendidik penting mengetahui tentang penerapan coaching? Sebelumnya, kita harus memahami antara perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Coaching bertujuan untuk mendorong coachee untuk menyelesaikan masalah sendiri. Mentoring membagikan pengalaman untuk membantu mentee mengembangkan diri. Dan konseling bertujuan untuk membantu konseli menyelesaikan masalah. Keterampilan dasar dalam melakukan coaching adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, membangun hubungan baik, berkomunikasi, dan memfasilitasi pembelajaran. Tentunya, praktek coaching ini akan lebih mudah jika diterapkan dengan menggunakan model TIRTA yang merupakan akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Adapun 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching yaitu pertama, komunikasi asertif, kedua, pendengar aktif, ketiga, bertanya efektif, dan keempat, umpan balik positif. Dan ada 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Pertama, saling percaya. Kedua, data yang benar. Ketiga, menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Keempat, rencana tindak lanjut. Tips menjadi seorang coach adalah menyelaraskan emosi, menyamakan bahasa tubuh, dan menyamakan kata kunci. Menurut Voltaire, filsuf Prancis, nilailah seseorang berdasarkan pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Maka dari itu penting sekali kita memahami aspek bertanya efektif. Dan ada 6 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka, berfokus pada tujuan, reflektif, eksplorasi, mengukur pemahaman, dan pertanyaan aksi. Koneksi antar materi dalam modul ini dikaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai pamong dan menuntun kekuatan kodrat anak-anak. Dan visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan tentunya dibantu oleh budaya positif dalam pembentukan karakter. Untuk merealisasikan merdeka belajar, penting adanya sebagai guru kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memahami potensi dan kemampuan siswa yang berbeda berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Dan juga pemahaman mengenai kompetensi sosial dan emosional. Bagaimana seorang pendidik bisa mengajar tanpa dihajar stres. Jadi, kita harus memahami keadaan sosial dan emosional dalam diri kita sebelum memahami anak-anak. Dan yang terakhir adalah coaching. Bagaimana
Seorang pendidik bisa membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam kata lain disebut menuntun. Refleksi keberhasilan praktek coaching adalah coach mindset. Artinya adalah coachee sebagai pusat. Kita harus memiliki rasa terbuka dan ingin tahu lebih banyak, menyadari semua yang terjadi dan membantu coachee melihat peluang lain. Keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lain akan memiliki dampak terhadap tujuan sebagai guru penggerak, yaitu bagaimana kita menuntun murid merdeka belajar menuju well-being. Salam guru penggerak, merdeka belajar, salam dan bahagia.